Shalom, selamat pagi saudaraku. Selamat menikmati hari yang baru ya. Pagi hari ini sambut di awal minggu ya, hari Senin. Sambut dengan semangat baru, gairah baru, ucapan syukur dan minta tuntunan Tuhan ya. Saudaraku, kemarin saya berbicara tentang disiplin rohani. Hari ini saya ingin berbicara tentang ketaatan saudaraku. Ketaatan itu bukan sekedar melakukan apa yang Tuhan suruh, tetapi sebuah sikap hati yang tertunduk habis di hadapan Allah. Seperti bejana yang bisa kita berkata, bentuklah sesuai maumu, sang pejunanku. Bukan hanya itu, tetapi juga percaya, sikap hati yang percaya, dan sikap hati yang berserah kepada semua kehendak Tuhan. Kalau di GSK itu ada lagunya suka-sukamu Tuhan. Berserah sama apa yang Tuhan mau tetapkan dalam hidupku. Aku lakukan terbaik. Itu ketaatan saudaraku. Banyak orang hanya ingin melihat sesuatu terjadi besar dalam hidupnya. Sesuatu yang dipercayakan besar dalam hidupnya. Hanya cuman mau melihat mujizat-mujizat yang spektakuler dalam hidupnya secara lahiriah. Tetapi tidak sedikit yang mau belajar untuk taat. Dalam firman Tuhan, setiap karya besar Tuhan selalu dimulai dari satu tindakan kecil, yaitu ketaatan, saudaraku. Ketaatan adalah bahasa kasih yang paling dimengerti oleh surga. Dalam Yohanes 14 ayat 23, firman Tuhan berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Itu kata Tuhan. Yesus tidak memisahkan kasih dengan ketaatan. Itu adalah satu paket saudaraku. Kasih dan ketaatan. Karena kasih tanpa ketaatan hanyalah perasaan. Karena ketaatan adalah bukti nyata dari kasih itu sendiri. Amin saudaraku. Ketaatan lebih baik kita perjuangkan dalam hari hidup kita, baru kita berbicara tentang kasih. Karena ketika kita berusaha untuk taat kepada kehendak Allah, taat kepada perintah Allah, taat kepada apa yang dimau Allah, disitulah kita sedang membuktikan kasih kita kepada Dia. Dan ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan lebih menghargai sikap hati yang taat daripada ritual atau pelayanan besar tapi tanpa ketaatan. Yesaya 1:19 berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Artinya apa saudaraku? Ketaatan selalu membawa buah. Ketaatan selalu menghasilkan pemulihan. Ketaatan akan selalu mendatangkan berkat-berkat Tuhan yang terbaik dalam hidupmu dan hidupku. Kalau kita taat akan kehendak Tuhan, kita taat bahwa Tuhan berkata, hiduplah benar, hiduplah indah di pemandanganku, hiduplah kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Maka berkat apa yang kita terima saudaraku? Berkat langit baru, bumi baru turun dalam hidupmu dan hidupmu. Amin saudaraku. Itulah ketaatan. Kalau kita taat, disiplin, duduk dekat kaki Tuhan, kita taat berdoa, kita taat untuk terus mengasah batin kita untuk semakin peka kepada Tuhan. Apa berkat yang kita terima? Berkat pengenalan akan Tuhan yang lebih, saudaraku. Akhirnya ketika kita mengalami berkat pengenalan Tuhan yang lebih dalam hidup kita, kita jalani hidup itu semakin terbang tinggi, tangguh. Amin. Ya. Kita peka, kita ketemu customer, kita ketemu klien, kita ketemu siapapun di marketplace dimanapun. Kita ketemu dengan orang-orang yang banyak dari sana, di luar sana. Ada tuntunan batin dari Roh Allah, Roh Kudus itu. Itu akan menuntun kita. Jangan bisnis sama orang ini. Jangan deh bersahabat dengan orang ini. Tuhan akan tuntun. Nanti kita akan dituntunnya ke jalannya yang terbaik saudaraku. Itu berkat loh. Amin. Ya, itu yang saya katakan saudaraku. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita taat kepada Dia, Tuhan pimpin, Tuhan sertai langkah kita. Bahkan dari hal-hal sampai hal-hal kecil pun
Tuhan akan pimpin dan Tuhan akan sertai. Dia akan kasih pathway yang terbaik. Amin, saudaraku. Ketaatan itu selalu menggandeng berkat dalam hidup kita. Kenapa pastor berkata ketaatan itu sangat penting? Karena ketaatan menunjukkan seberapa percaya kita kepada Tuhan. Secara psikologis ya saudaraku, seseorang hanya mau taat kalau ia percaya sepenuhnya kepada sosok yang ditaati. Maka boleh saya katakan ketaatan itu lahir dari trust. Dari sebuah kepercayaan. Karena itu kurang taat biasanya bukan masalah perilaku. Tetapi masalahnya kurang percaya, kurang trust saudaraku. Itu yang menyebabkan perilaku kurang taat biasanya. Bagaimana dengan hidupmu dan hidupku di hadapan Tuhan? Kita taat atau kurang taat? Atau tidak taat sama sekali? Itu yang menjadi gambaran kita untuk kita mengecek, kenapa aku begini? Karena Anda atau saya mungkin meletakkan Tuhan, aku kurang percaya dengan eksistensi Tuhan dalam hidupku. Makanya orang kurang percaya. Contohnya apa tuh orang kurang percaya? Bisa ke gereja, bisa enggak. Bisa doa, bisa enggak. Udah deh seadanya. Itu karena kenapa? Karena dia merasa dia kurang percaya. Ingat loh saudaraku, dengan ketaatan itu akan membawa perlindungan dalam hidupmu. Perintah Tuhan bukan hanya untuk mengatasi kebebasan, membatasi kebebasan kita. Perintah Tuhan bukan hanya untuk menyekat kebebasan kita, tetapi untuk melindungi kita. Seorang anak kecil yang disuruh tidak mendekati panas itu bukan larangan, tapi perlindungan kepada anak itu. Tuhan berkata, jangan sampai hatimu menjauh dariku. Artinya apa? Jangan sampai kau keluar dari perlindunganku, nak. Kalau kau melepaskan diri dariku, maka tidak ada perlindungan atas hidupmu. Karena ketaatan itu membawa perlindungan atas hidupmu dan hidupku, saudaraku. Jadi renungkan ini baik-baik. Saya teringat dengan sosok Daud. Ketaatan Daud itu mengangkatnya dari gembala jadi raja. Betul ya saudaraku ya? Dari hal kecil dia taat, dibawanya dia sampai ke tingkat tertinggi jadi raja Israel yang tersohor, saudaraku, terkenal. Dari seorang Yusuf, ketaatannya membuat dia menjadi penguasa di Mesir. Artinya apa? Tuhan seringkali menunggu ketaatanmu dan ketaatanku sebelum dia membuka hal-hal besar. Kepercayaan besar diberikan kepada kita. Tapi dia menunggu seberapa taat kita di hadapan dia. Taat model gimana? Seperti yang saya sampaikan 2 hari terakhir ini. Taatlah dalam hal-hal kecil. Disiplin dari hal-hal kecil. Lukas 16 ayat 10 berkata, setia dalam perkara kecil, setia juga dalam perkara besar. Konsisten dalam segala hal. Hal-hal kecil. Jujur yuk, belajar jujur. Jangan bohong yuk. Belajar gak usah gosipin orang yuk. Belajar berkata positif yuk. Belajar gak usah gibahin orang. Belajar yuk omong-omong yang baik yuk. Semua. Yuk belajar setia melayani yuk. Belajar apa lagi ya? Tanggung jawab dalam pelayanan yuk. Yuk ambil bagian yuk. Yang terbaik yuk. Disiplin yuk. Baca firman. Yuk kerja yang benar yuk. Studi yang benar. Ayo hormati orang tuamu lagi yuk hari ini yuk. Lebih lagi yuk. Wah itu banyak saudaraku. Hal kecil tapi naik tangga terus. Naik. Lama-lama saudaraku akan dipercaya Tuhan dengan hal-hal besar. Contoh ya, seorang pemain bola terkenal tidak akan dipercaya turun di pertandingan besar kalau dari dulunya atau setiap harinya dia malas latihan kecil setiap hari. Betul saudaraku? Dari hal kecil maka Tuhan percayakan hal besar. Ingat saudaraku, ketaatan itu jangan dipilih-pilih. Beberapa orang taat hanya pada perintah-perintah yang menurutnya enak. Tetapi ketaatan sejati adalah ketika kita melakukan firman meskipun kita tidak nyaman. Karena memang sejatinya firman itu menabrak zona nyaman kita. Karena itulah disebut sebagai pedang bermata dua. Dari pengkhotbah yang menyampaikan dan orang yang mendengarkan. Abraham disuruh meninggalkan negeri itu tidak nyaman.
Petrus disuruh melempar jala lagi, itu memalukan. Yesus suruh taat sampai mati, itu paling berat. Maka milikilah ketaatan yang cepat, saudaraku. Jangan terlambat untuk taat. Selagi nafas kita masih ada, jantung masih berdetak, kita masih diberi kesehatan, masih ada waktu. Ayo, jangan terlambat taat. Karena kalau kita terlambat taat, artinya sama dengan kita tidak taat. Pastor, kapan bisa diomong terlambat taat ketika kita sudah putus napas kita sini dan di bumi ini dan ternyata kita belum taat? Maka boleh saya katakan kita tidak taat. Jangan terlambat memaafkan orang. Jangan terlambat mengampuni orang yang menganiaya dirimu. Jangan terlambat bertobat untuk semua dosa yang mengikatmu. Jangan terlambat mengambil keputusan karena semuanya punya konsekuensinya dalam hidupmu dan hidupku. Maka cepat-cepatlah, saudaraku. Amin. Cepat-cepatlah, berjuanglah. Tapi tidak lupa saya mengingat bahwa ada 3 musuh dari ketaatan. Yang pertama itu ego. Ego seseorang itu membuat orang itu sulit untuk tunduk. Ego itu selalu berkata, aku lebih tahu dari kamu. Dan ketaatan mengharuskan seseorang melepaskan egonya. Apalagi musuh dari ketaatan itu selain ego, takut kehilangan. Banyak orang tidak taat karena takut. Takut apa? Kehilangan apa, Pastor? Kehilangan kenyamanannya. Kalau taat sama Tuhan, hilang nyamannya. Loh, enggak apa-apa. Kalau saya katakan, gak rugi Anda berani taat sama Tuhan. Karena janjinya ya dan amin dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku. Memang seharusnya kita ini disetting untuk taat kepada Dia. Takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan masa depan, takut kehilangan penerimaan teman. Gak apa-apa, kalaupun kau jalan sendiri, Tuhan lihat hidupmu. Kalaupun kau berani stand untuk jujur, berdiri jujur di perusahaanmu, dan kau dipecat sekalipun, gara-gara kamu hidup jujur di mata Tuhan, Tuhan gak akan diam. Tuhan tidak akan biarkan kamu dipermalukan dengan kejujuranmu itu. Amin, saudaraku. Jadi jangan takut kehilangan apapun. Ingat ya, Abraham membuktikan orang yang taat tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Apalagi yang membuat orang jadi musuhnya ketaatan. Trauma dari masa lalu. Ada orang yang sudah taat karena pengalaman buruk dengan figur orang tua, pemimpin, otoriter ini dan itu. Membuat mereka takut untuk tunduk. Tuhan berbeda. Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Taatlah kepada Dia. Bapa itu Bapa yang lembut, Bapa yang tidak menindas, saudaraku. Maka trauma masa lalu memang harus dibereskan. Peluklah Dia. Maka kau akan memiliki ketaatan yang utuh dan penuh kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Maka kalau kita benar-benar taat kepada Dia, tiap saat kita berjuang, kita sungguh disiplin, taat, melakukan hal-hal kecil dengan lebih baik, maka kita akan memiliki kedekatan dengan Tuhan. Karena orang yang taat akan semakin sensitif, semakin peka mendengar suara Tuhan. Apa yang akan didirect oleh Tuhan, Dia beri direction dan correction terus. Kalau kita dekat sama Tuhan. Dan kalau terus kita taat, saudaraku, bukan hanya kedekatan dengan Tuhan yang kita miliki. Tapi Tuhan akan bukakan hal-hal baru dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Tuhan akan percayakan hal-hal baru yang luar biasa dalam hidup kita. Maka kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati hidupmu dan hidupku luar biasa. Amin, saudaraku. Tuhan akan tuntun hidupmu semakin cinta Tuhan, semakin haus akan Dia, semakin pikiran kita hanya untuk memenuhi bagaimana apa yang menjadi beban Tuhan. Kita akan, wow, kita diberkati luar biasa. Kita bisa memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, kita bisa merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Itu berkat tertinggi loh, saudaraku. Dan golnya nanti, berkat yang spektakuler itu adalah ketika kita diizinkan masuk ke langit baru, bumi baru.
itu hasil yang terbaik dalam hidup seseorang manusia, saudaraku. Dan hasil yang terakhir yang boleh saya katakan adalah kita dipulihkan karakter kita. Dengan ketaatan itu kita akan seperti Kristus itu taat kepada Bapaknya. Amin saudaraku ya. Jadi melalui renungan pagi hari ini, ayo kita berjuang untuk hidup di dalam ketaatan. Karena ketaatan adalah jalan menuju kedewasaan rohani. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Dan ketaatan adalah kunci membuka pintu rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu dan hidupku. Maka taatlah meski kecil. Karena dari ketaatan kecil itulah Tuhan menuliskan karya besarnya atas hidupmu. Selamat pagi, selamat berusaha, selamat beraktivitas, selamat bekerja, semuanya yang terbaik untuk Tuhan. God bless you. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall lantai UG disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.